Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertama kali saya mau ucapkan kepada Ibu Putri Mega atas kesempatannya. Saya juga terima kasih atas Bu Ayu atas pembukaannya dan Pak Sis Tabu Yangki. Saya minta izin ya Bu ya sebagai junior untuk bisa sharing sedikit mungkin dari pengalaman yang sudah ada dibandingkan dengan Ibu dan Bapak sekalian gitu ya. Jadi yang akan coba saya share hari ini itu Kalimantan bagusnya. a little bit things tentang saya dan juga apa yang perjalanan leadership saya yang saya jalanin juga gitu ya from time to time gitu ya. Yang ingin saya tahu dan kebenaran kan saya juga ngajar Bu salah satu timnya di FEUI itu saya itu salah satu tim pengajar di dosennya untuk di hukum bisnis dan usaha ini ya apa nama HRB ya hukum regulasi dan bisnis gitu ya. Jadi mungkin teman-teman di sini ada yang pernah ketemu saya nggak ya sebelumnya di kelas HRB A, B dan atau C kalau nggak salah gitu. Ada yang udah pernah ketemu saya? Belum ada ya di sini ya. Oke. Bisa jadi semesternya nggak sama Pak Riza. Misalnya mungkin mereka semester 4 ya Bu Ayu ya. Apakah di Hmm. HRB itu mereka semester 6 berarti kan udah lebih senior ya. HRB semester biasanya semester berapa Pak Riza? Oh, saya ngajar sekarang sih mungkin di semester 4 mereka kali ya. Ini mungkin di semester Oh, 6 ya. semester 4. Ini Oke. sih semester 4 juga nih mereka nih mestinya nih teman-teman nih. Mungkin Iya, karena malu-malu saya Pak Riza, setiap saya tahun, juga. iya. Saya kan setiap tahun ngajarnya, jadi pasti akan ketemu di semester genap gitu ya. Beberapa yang mungkin akan bertemu juga dengan saya juga gitu. Jadi saya udah awal tahun ini kebetulan saya ngisi 3 session di HRBA, B dan C, 2 session kalau nggak salah. Seperti itu. Jadi it's good to be back again gitu ya karena saya selalu mendapatkan kesempatan ini adalah bagian saya untuk um, giving apa namanya memberikan apa yang at least yang saya tahu gitu ya karena mungkin saya ngikutin Bu Ayu dan Bu Putri Mega itu bahwa kalau di Muslim itu kan yang pahala yang masih jalan terus gitu ketika kita sudah tiada adalah ya ilmu yang bermanfaat. Jadi semoga apa yang bisa share ini bermanfaat gitu. Jadi bisa menjadi amalan bagi saya juga. Itu sih sebetulnya. Jadi saya sangat senang banget nih bisa diundang karena itu my justification juga seperti itu. Saya mungkin akan share slides gitu kali Bu ya. Seperti itu ya. Boleh, boleh Pak Oke, Riza. saya share slide sedikit ya. Untuk teman-teman yang lain silakan ini sebentar share slide share. Oke. Saya coba share ya. Oke, apakah sudah lihat slide-nya? Sudah, Pak. Ya, sudah Sudah ya, muncul. sudah muncul. Saya coba share. Oke, Em, saya ini kebetulan memang from time to time selain memberikan kuliah di leadership gitu ya, di HRB di Hukum Regulasi dan Bisnis, saya juga mengisi satu mata kuliah supply chain saat ini di Undip juga. Jadi banyak ada beberapa memang yang saya coba isi gitu ya. Jadi tapi self leadership ini merupakan salah satu mata kuliah favorit saya karena inilah yang mungkin bagi saya secara perjalanan itu em, cukup signifikan dan memberikan banyak impact. Karena bagi saya self leadership ini adalah sesuatu yang mulanya itu bukan hanya dari teori semata, tetapi lebih bagaimana kita bisa memulainya dari diri kita sendiri. Saya mencoba membaca kemarin silabus dan juga apa yang diberikan di dalam petunjuk di dalam perkuliahan tersebut, sehingga saya coba memberikan dalam kuliah ini sesuatu yang um, campuran lah antara sedikit teori, tetapi juga ada juga yang mungkin um, tentang praktek yang saya sudah lewatkan gitu ya. Abdul let me know kalau ada memang kesalahan atau kekurangan, tolong dikirim chat langsung ke saya atau kalaupun ada pertanyaan, monggo bisa kirim langsung lewat chat ya atau question seperti itu karena ada ininya kan, ada pollnya. Nah,
Em, saya coba. Oke. Em, ini CV saya, gitu ya, sedikit dari CV saya. Saya 20 tahun di bidang legal trade dan practice. Dulu itu saya memulai karir saya itu sebetulnya di trainee di kantor pajak tahun 2002 kalau nggak salah gitu ya. Waktu itu sempat sempat intern di sana, eh, kalau nggak salah sekitar hampir 6 bulan gitu ya. Tetapi karena saya masih kuliah, kemudian saya memilih untuk melanjutkan kuliah saya untuk em, di waktu itu Fakultas Hukum UI. Jadi saya waktu itu em, mau berkuliah di Fakultas Ekonomi dan juga di Fakultas Hukum pada saat yang hampir bersamaan, paralel gitu ya. Sejak itu ya setelah 20 tahun saya berpraktek gitu ya. Pertama dulu itu saya bekerja di satu firm, medium firm kali bisa sebelum saya di HHP, di HHP. HHP itu law firm, international firm, namanya Hadi Putranto, Hadinoto and Partners. Saya di sana, posisi saya terakhir di sana adalah partner. Saya partner tahun 2015 16 kalau nggak salah saya sudah partner di sana. Terus kemudian itu hampir 10 tahun yang lalu. Dan kemudian saya terakhir posisi saya di HHP atau afiliasi internasional Baker McKenzie adalah sebagai steering committee. Steering committee. Jadi saya membawahi beberapa negara di Asia Pasifik, termasuk diantaranya adalah Singapura, Malaysia, Vietnam, eh, Korea belum ada kalau nggak salah waktu itu, Jepang, Em, terus kemudian China setelah Hong Kong. Itu jadi saya membawahi steering committee untuk practice yang kita sebut namanya trade logistik dan trade practice waktu itu di sana. Nah, em, beriringnya waktu mungkin bisa dicek nih di website gitu ya, sambil sambil teman-teman bisa ngecek apa sih HHP, apa itu segala macam, tolong dicek aja, silakan. Kemudian saya mendirikan namanya VNV Communication. VNV Communication ini saya dirikan tahun 7 tahun yang lalu, berarti itu 2018 ya, kalau nggak salah 2018. Saya mendirikan nama VNV Communication waktu itu, dan saya adalah sebagai leadership mentornya di sana, gitu. Um, from time to time memang saya memberikan support kepada mereka, tapi karena kesibukan akhir-akhir ini saya harus meninggalkan VNV sebagai founder dan sebagai manajemen. Tetapi saya tetap akan ada di leadership training dan lain-lain karena saya saat ini fokus sebagai founder di Anagata Law Firm. Udah dibuka mungkin Anagata Law Firm itu websitenya di www.anagatalaw.com. Jadi bisa dilihat di situ tentang praktis kami seperti apa. Kemudian sejak 3 tahun yang lalu saya diajak sama Pak Wimbanu dan juga untuk mengajar, salah satu pengajar di dosen di fakultas sama di FEUI juga untuk hukum regulasi dan bisnis. Saya pada dasarnya itu sangat suka mengajar nih, Ibu dan Bapak gitu ya. Jadi bagi saya ini merupakan bagi saya ini mengajar itu merupakan eh, saat di mana saat saat di mana kita itu bisa saling memberi, saya bisa saling sharing experience, saya bisa juga sharing knowledge dan lain-lain lah Bapak dan Ibu ya, seperti itu. Itu yang bisa saya lakukan di sini juga. Em, Kemudian ngajar itu selama 3 tahun terakhir, baik reguler maupun sempat waktu itu beberapa kelas untuk malam extension. Em, saya kemudian juga baru tahun ini juga mengajar di Undip, Universitas di Fakultas Hukum Undip untuk supply chain atau international transactions seperti itu karena saya banyak berkecimpung di international trade dan international tax practice seperti itu. Em, Baru-baru aja ini saya diajak sama teman-teman untuk menjadi pengurus Iluni UI, FEUI ya, Iluni FEUI bersama teman-teman yang lainnya di bawah komandonya Bapak Ibrahim Ibra lah tahun 98 itu Khairul Rahman. Jadi baru diajak nih Bu Putri Mega semalam minggu lalu di call sama dia suruh bantuin beliau gitu ya. Ya namanya Pak Bos ya sudah manggil ya kita hidup kita bantu juga seperti Ya, itu. perlu Nah, sekali perannya dari Pak Riza nih untuk membantu di Iluni sepertinya ya Pak.
Semoga lancar Iya, Pak jadi saya amanahnya. turun, betul. Iya, silakan. Ya, iya, jadi kita membantu untuk turun ke university seperti itu. Jadi very very much inilah apa namanya menurut saya adalah hal yang cukup menarik gitu ya. Karena passion saya sebenarnya adalah mengajar gitu. Hobi saya, passion saya mengajar, hobi saya ya bekerja sebagai lawyer seperti itu. Eh, terus kemudian saya accounting Indonesia, terus kemudian saya sekolah di University of California, Davis seperti itu. Nah, em, ini yang kemudian kita bisa belajar gitu ya dari awal saya eh, berkomitmen untuk menjalani profesi saya gitu. Em, Leader itu kita mulainya dari mana sih gitu? Itu pertama sih sebenarnya yang menjadi pertanyaan gitu ya, yang jadi pertanyaan sehari-hari. Em, saya itu kemudian kalau kita bicara tentang leader mulainya dari mana, ada yang tahu nggak teman-teman di sini gitu? Atau sebelumnya ya Bu Putri mungkin mau izin Bu Ayu, sebelumnya ini kita udah udah sejauh apa sih belajar tentang tentang leadership ini atau kepemimpinan gitu ya? Em, Boleh tahu nggak apa aja yang sudah di-share gitu ya dengan teman-teman sebelumnya? Ada yang bisa bantu nggak? Sudah belajar tentang dasar-dasar kepemimpinan atau bagaimana gitu? Apa sih yang boleh di-share ke saya? Jadi saya tahu nih kira-kira nggak ngulang lagi gitu ya, nggak redundant juga gitu. Ada yang bisa bantu saya nggak? Kira teman-teman di sini yang sudah belajar apa aja sih tentang leadership itu kepemimpinan? Monggo silakan. Teman-teman mahasiswa, izin ya Pak Riza, saya mengundang Hmm. teman-teman mahasiswa untuk sharing ya Pak. Ya, betul. Silakan, silakan, saya sangat welcome kok. Coba kita lihat di sini, di kelas saya ada em, Rania, DDKE, atau mungkin teman-teman yang lain yang mau sharing terkait dengan hal-hal yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oh, Taufan. Ada Taufan di sini Pak Riza yang mau sharing dengan kita. Boleh, Mas Tovan deh, Tovan, apa yang bisa di-share ke itu jadi mungkin kita bisa sharing ini. Silahkan Saya Taufan. mungkin izin sharing sedikit sih dari apa yang menurut saya menarik aja sih dari mempelajari tentang leadership. Jadi menurut saya leadership itu dimulai dari diri sendiri sih. Apa namanya dari yang karena dari yang kita udah pelajari di DK semua apa namanya arah pimpinan dari organisasi ataupun organisasinya itu keseluruhan juga itu sangat mempengaruhi dari leadernya yaitu dari diri sendiri dari leadernya. Jadi menurut saya kalau misalnya leader itu dimulai dari diri kita sendiri, dari dalam diri kita sendiri. Nah, terus yang satu hal lagi yang menarik buat saya dari leader tuh mereka yang saya udah pelajari, mereka tuh memimpin bukan kayak dengan cara memerintah atau mempengaruhi, itu bukan dari kayak memerintah atau hanya dari jabatan doang, tapi gimana caranya kita bisa berkomunikasi, memahami apa namanya orang-orang yang kita pimpin, dan juga gimana kita secara pribadi juga bisa mengembangkan diri kita sendiri supaya bisa menjadi leading by example, seperti itu sih Pak. Oke, baik. Terima kasih Mas Taufan itu memberikan saya sedikit banyak pengertian tentang leader gitu ya. Jadi mungkin em, itu satu hal yang sangat menarik gitu ya. Ini yang saya pahami, ini bahasa Inggrisnya ya. Ini yang saya pahami tentang self leadership gitu ya. Jadi yang pertama itu benar, kita harus tahu dari diri kita sendiri itu kita ini siapa gitu ya. Terus kemudian identifikasi pengalaman yang kita inginkan, experience apa,
dan kemudian apa yang ingin kita tuju untuk melakukan dan mengapa kita melakukan, bagaimana kita melakukannya gitu. Itu yang saya rangkum dari sebetulnya dari leadership atau self leadership gitu ya. Jadi kalau saya berkaca dari dulu, kenapa saya sebetulnya suka dari self leadership itu sebetulnya akan kelihatan dari kita. Kalau dari dulu ya, apakah kita ingin memimpin atau enggak gitu ya. Saya ingat zaman dulu itu waktu saya SD kelas 4 itu saya masih ingat, dan kelas 5 waktu itu. Waktu itu ada yang namanya kegiatan pramuka gitu. Dan SMP juga ada pramuka juga. Mungkin Bu Putri Mega juga masih ingat kali ya. Mungkin kita pernah jadi nggak pernah satu grup sih dulu kayaknya ya. Tapi mungkin sesuatu apa nama hal yang pernah kita alami bersama di ekstrakurikuler seperti itu. Jadi saya itu dulu mulai dari self leadership itu adalah dari diri kita sendiri. Waktu itu kejadiannya juga sebetulnya tanpa sengaja gitu ya. Saya itu memimpin sebuah regu gitu ya, memimpin sebuah regu em, apa waktu itu, tapi memimpin sebuah regu, tapi waktu itu knowledge-nya tidak ada. Dalam artian ya kita hanya memimpin sebuah regu yang berisikan 10 orang, tetapi gimana caranya regu ini bisa ngebangun tenda bersama untuk kita beristirahat bersama, terus kemudian kita menjalani kegiatan secara bersama juga sebagai regu gitu ya. Jadi pemimpin yang dicari lah waktu itu seperti itu. Itu grupnya tuh ada 3 kalau nggak salah. Ada grup Semut Hitam, grup Raja Wali, sama satu lagi saya lupa grupnya apa gitu. Dan itu hal yang saya ingat dari dulu seperti itu. Sehingga pada saat itulah yang yang memahami diri saya itu bahwa leadership itu pada awalnya itu sudah given di 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 kita, ataupun bisa leadership itu, seorang leader itu bisa sesuatu yang ada di kita, atau memang kita dibentuk untuk ada di sana. Tetapi at the end of the day, apapun leader tersebut, yang kalau hal itu tidak kita inginkan, kita nggak akan jalan. Ya, jadi di sini kata kuncinya adalah if you want it, gitu, you need to do it, gitu ya. Apa yang Anda inginkan, jika Anda tidak menginginkannya, itu nggak akan jalan. Itu dulu yang pertama. Jadi sebagai leader, you need to want to lead first. Itu dulu. Despite bahwa mungkin kita punya kekurangan ini dan satu dan kedua hal, tetapi ini event itu akan bisa maju ke depannya seperti itu. Nah, um, dan kita itu harus be ourselves secara sadar bagi kita untuk bisa menjalankan itu gitu. Jadi dan kita mau dan kita willing to gitu ya untuk menjalankan itu. Kemudian dari situlah baru kita akan tentukan gitu ya apa yang mau kita lakukan. Terus kita juga reasonnya seperti apa karena ya memang saya pengen ngelit aja gimana pun juga gitu. Jadi dan bagaimana kita melakukannya. Di FEUI, saya dulu punya pengalaman nih, teman-teman. Eh, Tahu JGTC ya? Pernah tahu JGTC kan? Ya, saya waktu itu adalah wakil ketuanya untuk JGTC tahun saya. Oh, itu tahun berapa waktu itu ya? Tahun 2000 mungkin ya waktu itu ya. Waktu itu ketuanya adalah Agus Nugraha, saya wakil ketuanya bidang 1 di JGTC. Jadi saya dulu cukup banyak berorganisasi juga waktu di kampus gitu ya. Waktu di kampus, jadi waktu di kampus saya juga banyak pengalaman ikut ikut organisasi. Saya dulu ikut ISEC, organisasi saya gitu ya, organisasi saya ikut ISEC. Terus kemudian ya disitulah kita coba menempa keterampilan kita untuk menempa self leadership kita dan gimana kita melakukannya. Jadi learning by doing sebetulnya seperti itu. Um, Mengapa kita melakukannya? Alasannya, reasonnya masing-masing ada, tapi saya melakukannya itu karena memang saya itu secara otomatis aja ingin 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 melakukan hal tersebut gitu ya, karena itu mungkin sesuatu yang memang saya inginkan dan saya pengen untuk intelektual diri seperti itu gitu. Em, Mungkin itu hal-hal kecil ya dari kampus yang mungkin kita bisa coba lihat gitu ya. Saya dulu ikut senat juga, sempat ikut senat juga waktu di FEUI, tetapi tidak ini, dan saya sempat membantu juga untuk beberapa jadi project officer. Jadi waktu di FE dulu itu saya banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya project officer atau leading
Saya leading untuk JGTC, terus kemudian dulu ada BOE itu Badan Badan Otonom Ekonomika. Sekarang masih ada nggak sih BOE? Masih, Pak. Masih ya. Saya juga ikut BOE dulu untuk tapi proyeknya dia aja waktu itu saya ada lead proyeknya itu, dan kebetulan saya dulu itu waktu di FE itu saya lebih banyak ke urusan keuangan atau dana seperti itu. Jadi saya banyak melakukan project tapi saya lebih fokusnya di dana atau menjadi project officer di sana seperti itu. Jadi saya ngejalanin project base seperti itu. Disitulah saya mulai belajar bahwa ya kalau dari kita ingin dan kita belajar dari diri kita sendiri, belajar dari hal-hal kecil sebelum kita bisa memimpin suatu organisasi yang besar. Karena saya berpikir waktu itu kalau kita tidak mulai dari yang kecil dan langsung terjun ke organisasi besar, ya mungkin kita nggak punya banyak pengalaman atau setidaknya itu kita memiliki sedikitlah pengetahuan tentang apa yang akan kita lakukan di sana. Seperti itu. Next slide-nya, it's down kali ya. Saya kalau page down ini gimana sih caranya? Coba saya stop sharing. Oh ini dia. Oke, ini yang seperti itu. Nah, ini yang saya coba beberapa hal yang saya coba em, em, buat gitu. Jadi setelah saya lepas dari universitas UI waktu itu ya, saya sempat juga cultural exchange waktu itu dikirim sama ISEC, saya dapat kemudian seperti itu. Nah, sedikit dari self leadership itu yang saya tahu adalah dari intention kita. Jadi dari inner kita seperti apa yang membuat kita itu self confident, self awareness dan self efficacy. Jadi ada tiga hal di sini yang bisa kita lihat bahwa awareness seperti apa, confident dan efficacy, dan bagaimana caranya kita bisa mendapatkan hal ini untuk mewujudkan um, notes kita. Nah, untuk self confident ini, jadi dari self confident dari intention yang ada itu, self confidence itu, bagaimana kita bisa memberikan influence atau impact kepada pihak ketiga atau yang lainnya, seperti itu. Jadi di sini tuh ada beberapa elemen untuk kita menjadikan sebuah leader, at least dari perspektif saya ya, sehingga kita bisa memberikan influence dan impact kepada orang di luar kita, gitu. Self awareness itu yang tadi dari awal itu tentang diri Anda, terus menilai tentang nilai-nilai dari diri kita yang tahu. Nah, ketika dalam perjalanan hidup saya gitu ya, saya itu selalu ingin berkembang gitu ya. Saya ingin selalu berkembang, apa yang bisa jadi value added di kita, apa yang bisa saya kasih sebagai value added kepada klien saya, kepada orang lain di sekitar saya, dan kemudian hal-hal yang lain yang bisa diketahui juga gitu. Em, jadi kita aware terhadap diri kita sendiri, nilai-nilai kita, apa yang value yang ingin kita laksanakan. Satu hal yang saya garis bawahi selama menjadi leader ataupun diminta ataupun mengangkat sendiri adalah kita tidak bisa selfish sebagai leader. Ada leader yang sifatnya adalah untuk maunya dia sendiri dan kemudian untuk their own glory gitu ya. Itu saya rasa bukan leader yang ada di dalam konseptual saya gitu. Karena pada dasarnya leader itu adalah he's leading by example seperti yang dibilang, tapi kita tidak bisa selfish untuk menjadi seorang leader. Leader itu adalah kita memberikan contoh di depan, tetapi kita memberikan gain yang lebih juga, tetapi kita juga memberikan value kepada yang lain sehingga bisa tercipta suatu others leaders yang lainnya di bawah kita. Dan itu adalah hal-hal yang paling penting yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua, bahwa untuk suatu leader tersebut bukan hanya untuk diri dia karena dia memimpin orang sehingga dia bisa harus mentransfer ilmunya di situ. Saya tahun 2000 waktu saya di HHP atau Baker McKenzie, mungkin teman-teman bisa search di sana websitenya seperti apa dan kita law firm seperti apa.
sebagai background itu saya kerja di corporate law firm ya. Jadi kalau teman-teman lihat di news, di TV, apa teman-teman banyak lawyer di TV, nah itu kita bukan line of business litigasi gitu. Jadi bukan seperti itu. Yang banyak saya kerjakan itu adalah transaction, terus kemudian ada merger, ada akuisisi, ada tax restructuring, ada trade supply chain restructuring, anti kompetisi. Nah, itu yang kita kerjakan sebagai corporate law firm. Ini sangat berbeda dengan law firm lainnya yang ada di Indonesia, yang ada teman-teman mungkin tahu ya tentang apa sih lawyer itu, kenapa kita begitu banyak segala macam itu. Dia ada dua hal yang berbeda. Itu dua hal yang disiplin ilmu yang memang berbeda, dan dalam hukum itu memang banyak sekali disiplin ilmu yang ada gitu, mungkin sebagai teman-teman yang tahu kalau ada penjurusan lah, kalau penjurusan A seperti apa akuntansi, lalu manajemen seperti apa, dan kemudian yang lainnya seperti apa juga gitu ya. Em, ya, em, itu yang kemudian yang bisa kita notes ya tentang awareness. Dan kemudian ini yang mungkin lebih penting ya kali ya, confidence ya. Capacity and your strength, sebetulnya tuh confidence tuh asalnya itu untuk your knowing capacity atau strength. Saya sebenarnya ini kan saya ambil dari teori ya, untuk mengetahui kapasitas dan kekuatan Anda. Tetapi menurut saya nggak sepenuhnya benar. Karena kalau kita mengetahui kapasitas dan kekuatan kita, tetapi itu membuat kita nggak self confident, itu akan berbalik kan sebetulnya, karena gue nggak pede nih, nggak pengen aja gitu ya, nggak pengen tampil atau segala macam, justru akan mengurangi kita. Jadi self confidence ini memang berasal dari capacity and your strength, tetapi ini lebih penting jika Anda memiliki self awareness yang tinggi gitu ya, sense-nya untuk memimpin yang tinggi, self awareness kita diri sendiri, dan seperti itu. Dan yang tidak kalah adalah dari self efficacy, di mana kita adalah solution minded gitu ya. Jadi kita selalu harus punya apa namanya pikiran yang sifatnya solutif, solution based gitu. Jadi kita selalu cari opsi dari opsi yang apa yang kita ada dan yang lain-lain gitu ya. Terus kemudian bagaimana tindakan kita dapat mempengaruhi orang lain di lingkungan mereka. Waktu saya di HHP atau Baker McKenzie, pada kita harus membuat bisnis plan, Bapak dan Ibu. Ini kalau kalian kerja di multinasional atau big BUMN atau dan bagaimanapun yang lainnya gitu ya. Pada suatu saat tertentu kalian akan diminta untuk membuat bisnis plan. Gitu ya. Dari bisnis plan itu we used to call it KISS atau KISS, keep it short and simple. Kita diminta untuk bikin bisnis plan. Intinya adalah apa yang kamu ingin lakukan, apa yang ingin kamu lakukan, apa yang ingin kamu kerjakan, dan bagaimana cara kamu mendapatkannya. Jadi sebenarnya sama, bisnis plan itu berasal dari self leadership itu, atau dari awareness kita, dan kemudian apa yang akan kita lakukan dan step by stepnya. Nah, itu yang kemudian bisnis plan. Dari bisnis plan itu kalian akan melihat nih, oke, saya akan mengembangkan industri A, caranya saya harus melakukan diplomasi untuk ke clients. Terus kemudian kita akan mengadakan client meetings yang target company saya adalah A, B, C, D, E, F, G, industrinya apa aja, lalu timelinenya gimana, serta saya butuh budget berapa. Itu. Sebelum saya menjadi partner di HHP, saya harus membuat bisnis plan 2 tahun sebelumnya. Gitu. Jadi saya udah terbiasa untuk melihat bisnis plan. Bisnis plan saya waktu itu adalah, dan ini belum ada waktu itu di HHP, adalah mendirikan trade practice group. Ya, the actual trade and customs practice group. Itu di law firm manapun di Jakarta saya bisa bilang waktu itu belum ada yang punya. HHP adalah satu-satunya firma hukum yang memiliki the actual trade practice group yang cukup lengkap di Indonesia, yang kita mengerjakan from day to day activity. Nah, waktu itu saya membuat itu dari nol. Seperti itu. Waktu itu saya membuat itu dari nol, dari 0% sampai kita bisa menghasilkan
lumayan juga dolar yang bisa atau rupiah yang bisa kita hasilkan dari sana. Kita berasal dari nol. Kita benar-benar berasal dari nol. Kita ngebangun dari awal semua semua aktivitasnya. Saya hanya memiliki satu associate waktu itu, sehingga terakhir saya keluar dari sana itu em, kita itu berhasil punya sekitar 5 atau 6. Jadi kita berkembang itu 3 sampai 4 kali lipat dalam waktu 7 tahun gitu. Dan waktu itu kita juga jualan nggak hanya di Indonesia, kita juga mendekati klien kita di luar negeri. Terus kemudian kita juga ada support dari yang lainnya, dan seperti itu. Jadi saya mendirikan apa namanya mendirikan practice area baru gitu ya, practice area baru di HHP. Masih ada sampai sekarang ini, saya kurang paham siapa yang melaksanakan saat ini. Tapi masih ada practice area di sana. Itu kita satu-satunya firm yang memiliki tax and trade practice group waktu itu. Tax sudah ada lebih dulu, saya dari tax waktu itu, dan kemudian saya mendirikan trade-nya. Jadi kalau Bapak dan Ibu cek di dalam website, cuma ada 2 firm yang menjalankan tax and trade secara full, yaitu adalah HHP yang ex firm saya dan my own firm currently Anagata gitu ya, yang saya dirikan bersama dengan teman-teman. Berarti ya, Anagata saya dirikan itu managing partner itu, saya mendirikan, kita sebetulnya baru mendirikan itu bulan Januari kemarin gitu ya. Tetapi kita cukup memiliki capacity yang cukup lumayan gitu ya. Kita sudah diundang beberapa important meetings dari kementerian. Kalau boleh dicek dong websitenya, kalian bisa follow saya juga di LinkedIn dan Instagram, dan atau Instagram kami di Anagata Law Firm seperti itu. Jadi kalian bisa sedikit jualan ya, tapi kan basically kalian bisa bisa coba ngelihat di situ sebenarnya capacity kita seperti apa gitu, seperti itu. Nah, balik lagi ke HP. Waktu itu saya mengetahui nih tentang diri kita, caranya gimana, saya bikin SWOT analysis gitu. Jadi mungkin kalian tahu ya teman-teman, sekarang selain SWOT itu ada satu lagi ya, apa namanya ya? Ada yang bisa bantu nggak? Bukan SWOT ya sekarang ya. Dulu itu SWOT yang terkenal. Sekarang itu ada satu lagi kalau nggak salah apa gitu, saya lupa namanya. Tapi itu analisa juga untuk, ada yang bisa bantu nggak? Ada yang tahu nggak? SWOT atau apa gitu namanya sekarang? Analisa STAR mungkin, Pak. STAR ya? Iya. Kali lah. Atau ada analisa. Jadi kita SWOT itu kan strength, weakness. Jadi untuk mengetahui diri Anda itu, coba deh pakai analisa SWOT dulu deh. Gitu. Jadi kalian aware apa yang nggak dilakukan, apa yang bisa dilakukan. Waktu itu adalah SWOT analisis itu adalah strength-nya adalah kita punya big apa namanya kita punya big link gitu ya, modal yang cukup untuk linksnya. Terus kemudian weaknesses-nya tentu saja kita belum ada pengalaman, tapi kita punya opportunity yang besar. Kita punya opportunity yang besar, dan kemudian kita punya ya trades itu waktu itu belum begitu ada gitu ya, dari firm-firm lain seperti itu. Jadi saya buat SWOT analisis di situ, di mana kita bisa menjalankan itu. Karena waktu itu memang cukup lumayan. Tahun pertama kita buat itu ya tentu saja namanya harus memulai dari awal ya, mungkin kita tidak bisa untung terlalu banyak waktu itu, tapi menurut saya sih cukup. Tahun kedua, tahun ketiga semakin berkembang dan semakin berkembang gitu, seperti itu. Jadi saya mendirikan suatu practice group area baru yang ada di firm saya yang lama, seperti itu. Saya confident apa enggak? To be perfectly honest, waktu itu saya nggak mikirin apa-apa. Itu yang saya pikirkan adalah kalau plan saya itu solid, terus kemudian semua SWOT saya tick the box, saya pikir ya itu lebih dari cukup untuk memulai. Begitu saja ketika saya juga mendirikan firm saya, dan juga waktu saya mendirikan VNV waktu itu bersama dengan teman-teman. Jadi VNV Communication. Nah, salah satu yang saya mungkin perlu share sama teman-teman sekarang adalah saya nggak pede nih ngomong gitu ya.
saya nggak pede untuk berbicara di depan, atau saya nggak pede untuk public speaking. Ini tanpa saya yang jualan ya, nggak. Makanya saya waktu itu tercetus sama beberapa teman saya. Saya itu kenalan dengan namanya Ibu Vena Anissa. Nah, Ibu Vena Anissa itu adalah MC dari acara ini loh, acara reuni gitu. Mungkin Bu Pertiwi Mega ingat ya reuni kita yang pertama ya, Bu Pertiwi Mega ya. Itu ada daging sama Vena Anissa. Nah, saya kenalan di situ dengan Vena. Terus kita ngobrol-ngobrol, kita akhirnya setuju untuk ngebuat suatu grup yang namanya VNV Communications. Jadi tentang how to we communicate, to give a training, terus how to give yourself complete gitu ya untuk sebagai suatu leader gitu ya. Dengan basic-basic yang ada komunikasi. Di situ saya mengetahui bahwa komunikasi itu cukup penting gitu ya. Seperti itu. Em, Komunikasi itu apakah orang itu harus disukai sama semua orang atau orang yang memiliki banyak teman? Enggak, gitu ya. Kalau kalian menjadi leader di suatu perusahaan besar atau di tempat itu, kalian hanya memiliki circle kecil dan hanya itu aja circle kalian. Jadi harus ada yang dikorbankan. Nilai-nilai harus ada partial elemen yang dikorbankan gitu loh. Karena semakin ke atas, Anda akan semakin sendirian, basically. Tetapi itu kan kemudian keyakinan kita, apapun yang menghadang kita dapat mengatasinya. Jadi kalau kalian ingin menjadi leader gitu ya, kalian harus sudah siap bahwa pertemanan kalian itu adalah orang yang itu aja gitu ya. Karena semakin kalian menjadi terkenal, kalian akan semakin banyak exposure dengan semua orang, tetapi tidak semua orang bisa menjadi teman Anda gitu. Itu adalah suatu bukan di opposite side ya, itu mungkin sesuatu yang kelihatan seperti itu dari luar gitu ya. Nah, kemudian influence dan impact. Nah, tapi yang paling penting adalah bagaimana kalian bisa memberikan impact gitu. Jadi yang saya lakukan adalah ketika saya mendirikan practice group itu, saya memberikan impact bahwa ini bisa menghasilkan dan bisa memberikan lapangan pekerjaan bagi yang lainnya. Jadi waktu itu niat saya seperti itu. Yang penting ini bisa menjalankan dan memberikan lapangan pekerjaan dan membesarkan seperti itu. Nah, kemudian sampai 2022 saya kemudian resign. Saya ke tempat teman saya sendiri, sementara saya menyiapkan dari Anagata yang saya dirikan saat ini gitu ya, di mana itu adalah full tempat kami untuk berkreasi di situ. Isinya adalah cukup dengan beberapa leader yang dari tempat yang lama saya dan juga teman-teman yang bisa memberikan full dan impact serta apa sih niat yang mau dilakukan untuk seperti itu. Nah, ini sama gitu ya. Nah, kemudian setelah kita memiliki impact gitu ya, influence dan impact, apa sih yang ingin kita lakukan gitu ya, yang ingin kita lakukan untuk kedepannya gitu. Jadi konsep dari leadership apa yang akan kalian bisa untuk share? Di sini kan kita share yang actions can affect others and the environment. Lalu apa sih yang untuk memberikan impact yang lebih jauh lagi seperti itu? Jadi waktu saya mendirikan Anagata itu adalah firm fokus areanya ada 5 sebetulnya. Pertama adalah tax, trade custom, antitrust monopoli dan intellectual property serta corporate commercial. Jadi kita adalah smaller firm tapi memiliki capacity yang cukup luas di sana, di mana di dalamnya adalah beberapa leaders lainnya. Kebetulan saat ini saya menjadi managing partnernya untuk bisa membangun dan meneruskan business plan yang ada di tempat kita juga seperti itu. Nah, business plan kita itu cukup lumayan gitu ya, dan kita cukup aktif baik di sosial media maupun di pekerjaan, sehingga itu memberikan impact ke yang lain sehingga bisa melakukan yang lain juga. Terutama kami banyak kebantu nih, mungkin teman-teman ya, yang terakhir itu ini tahu nggak yang soal reciprocal tarifnya Trump? Ada yang tahu?
trade war saat ini? Ada yang tahu? Ada yang mau share tentang trade war? Silakan loh, siapa aja loh. Ya, saya share sedikit. Jadi trade war itu em, adalah hal yang banyak lagi kita kerjakan sekarang. Jadi waktu saya membangun suatu bisnis di tahun 2016-17 itu butuh waktu untuk kita berkembang, gitu ya. Sampai akhirnya kita dipercaya sebagai law firm yang benar-benar konsentrasi di trade, sehingga beberapa klien kita sekarang dan kementerian juga banyak menghubungi kita, nggak banyak ya, mungkin specifically ya, untuk beberapa elemen menghubungi kita untuk berdiskusi tentang adanya trade war yang ada seperti ini gitu. Jadi saya baru aja kembali dari Cina, baru hari Sabtu kemarin, satu malam kemarin, kita ada roadshow 1,5 minggu di sana, sehingga kita bisa melihat bagaimana impact-nya terhadap dunia nyata dan juga terhadap China as itself gitu ya. Satu hal yang perlu kita perbandingkan dengan antara kita dengan China adalah memang etos kerja gitu ya. Etos kerja mereka itu cukup lumayan, bisa dibilang memang cukup bagus gitu ya. Mereka memiliki kelebihan bahwa mereka itu satu komando gitu ya, satu komando, dan mereka itu memiliki satu goal yang sama di antara semua itu gitu. That's China. Di China itu bagi teman-teman yang sudah pernah ke sana atau izin Bapak dan Ibu, Bu Sis, Pak Sis, Bu Yanti, Bu Putri Mega, semua transaksi di sana itu sudah digital. Mungkin hanya 20% yang masih menerima uang cash di sana, gitu ya. Jadi mereka itu, saya share sedikit, mereka itu sangat limited sekali untuk uang cash. Semua sudah digital, semua sudah biometrik. Kita travel pun dari satu kota ke kota lainnya. Saya di Cina kemarin travel di 5 kota, mulai dari Xiamen, kemudian ke Hangzhou, kemudian setelah Hangzhou saya ke Nanjing dulu, Xiamen, Hangzhou, Xiamen, ke Shenzhen terakhir, 4 kota. Kita ke 4 kota kemarin. Saya nggak hitung Shanghai karena Shanghai saya hanya drop off aja. Nah, itu dari 5 kota itu kita melihat suatu organisasi besar yang memang mereka itu besar sekali ya di sana ya, seperti itu. Jadi hal-hal yang baik yang bisa kita bisa ambil dari sana. Jadi mereka sudah digital minded, semua biometrik. Dari kota ke kota itu, untuk beli tiket bus jarak jauh atau tiket kereta jarak jauh atau pesawat itu sudah harus present paspor, gitu ya. Jadi nggak ada tuh yang namanya paspor kelupaan atau identity, nggak ada gitu. Jadi semuanya sudah ada identity dan semua itu identity mereka itu scannable gitu. Jadi mereka scannable di sana. KTP mereka, ID mereka itu sudah bisa di-scan dan sudah bisa masuk kemana-mana aja. Ya, kalau KTP kita kalau di Indonesia kan kalau kita fly gitu ya, fly itu KTP kita hanya dilihat ya. Nama sesuai dengan nggak dengan boarding pass. Itu kalau nama ya artinya kan ya bisa aja KTP-nya palsu atau gimana kita nggak tahu ya. Tapi kan kalau mereka itu sudah di-scan. KTP mereka, ID mereka sudah di-scan, paspor kita harus di-scan. Jadi tidak mungkin orang itu lepas. Gitu ya. Di sana pun saya tanya sama mereka, Bu Putri Mega ini nggak apa-apa, saya cerita ya agak sedikit kemana-mana ya, tapi saya ingin menunjukin contoh aja gitu ya, contoh nyata di dunia sana gitu ya. Boleh, Pak. Mereka senang kok dapat cerita-cerita real dari dosen tamu ya, Bu Ayu ya. Oke, Betul. terima kasih. Jadi ketika mereka scan itu ya, gitu udah kelihatan mukanya siapa aja, lintas batasnya kemana aja, sudah aja. Ini agak sedikit memiliki hubungan dengan kejadian yang saya alami 2 hari sebelum saya ke Cina. Jadi di Cina itu semua biometrik, gitu ya. Kita tanya sama mereka, ini jalan di sini aman nggak sih? Waktu itu jam 10 malam saya baru pulang dari suatu event gitu, saya jalan kaki nggak jauh dari tempat event sekitar 1,5 atau 2 kilo. Saya pikir daripada saya naik taksi, saya mau jalan kaki. Saya tanya ke mereka, aman nggak sih jalan kaki malam di sini?
gitu ya. Aman Pak, aman, dia bilang gitu, aman aman segala macam gitu, aman gitu ya. Jadi 2 hari sebelumnya itu saya sudah masukin di Alipay saya, jadi semua itu pembayaran lewat Alipay ya di sana. Jadi saya punya akun Alipay, saya masukin kartu kreditnya di situ, debit tidak bisa, harus kartu kredit, dan kemudian saya hanya pegang uang cash itu cuma 500 yuan waktu itu selama seminggu itu, karena nggak kepake juga at the end. Saya hanya pakai itu di, ya seperti tadi saya bilang 20% tempat itu which is adalah rumah makan besar atau di airport saya pakainya. Saya pun pakai banyak di airport, kenapa? Karena saya bawa duit China lagi ke Indonesia buat apa? Nggak digunakan, jadi saya belanjain di sana. Itu cuma 500 yuan. Which is adalah mungkin sekitar 1,2 jutaan lah, 1,1 juta gitu, very small. Saya jalan di sana malam gitu, itu aman banget gitu ya. Semua masih live gitu ya. Semua itu ekonomi itu bergerak di dalam. Jadi mereka punya ekosistem yang jualan itu lokal, yang beli itu lokal, banknya bank lokal, terus kemudian rokok juga rokok lokal, tidak ada cukai di sana. Basically teman rokok harga mahal, satu pack bisa 200.000, bisa 150.000 di sana. Terus kemudian juga a lot of things yang bisa diinakan di sana. Saya nginep di hotel bintang 5 di sana. Saya kaget sebetulnya karena kita minta jangan hotel bintang 5 karena di sana paling kita cuma tidur doang. Jadi kita minta hotel bisnis rate gitu ya. Harganya rate-nya sekian gitu ya. Saya nginepin di hotel Intercontinental. Saya kaget dong. Aduh, berapa ini di sini Intercontinental? Kalau Intercontinental kan minimal di Jakarta berapa? 3 juta bisa atau 2,5 juta paling enggak gitu kan untuk hotel rate bintang 5 standar. Kalian tahu di sana berapa harganya? Cuman 1,3 juta rupiah satu malam. Intercontinental Hotel. Sekelas itu. Jadi mereka bisa menekan, memang sedemikian bisa menekannya di Cina sehingga rate-nya itu murah banget. Jadi kita menginap di sana, hotel kelasnya di situ. Terakhir saat tadi malam itu adalah kelasnya Shangri-La. Shangri-La pasti lebih mahal lagi, cuman kita nginep di hotel yang bisnis kelasnya mereka gitu ya. Sama aja, sama gedenya juga. Harganya cuman 700, which is adalah 1,3, 1,4 bener. 700-an. Dan sangat beda banget harganya dengan apa yang ada kalau kita nginap di sini gitu. Jadi mereka itu sangat mendukung, mensupport needs dari semua elemen yang ada di sana gitu ya. Capacity mereka, terus leaders mereka gitu. Yang saya lebih kagumi adalah ketika saya di sana ya, yang saya kagumi setiap event kita itu kita mengundang em, pemerintah lokal atau em, badan pemerintah. Jadi kalau di sini kayak misalnya apa ya, badan sengketa konsumen, atau di sini misalnya badan POM gitu ya, atau badan apa gitu. Dan datang mereka semua. Sampai leadernya gitu, pernah datang, ngebuka leadernya datang, semua itu leadernya datang. Jadi pemimpin mereka itu nunjukin bahwa ya kita sebagai pemimpin harus datang. Setidaknya pun kita hanya awalnya aja atau akhirnya aja, tapi mereka benar-benar datang gitu ya. Itu yang mungkin efek banget bahwa mungkin ini yang harusnya di ditiru gitu ya, bahwa mereka itu kalau mereka komit datang ke A, mereka akan datang ke A gitu loh. Pasti ada yang datang. Jadi pasti akan ngirim perwakilan, dan itu yang saya cukup lumayan berkesan juga ya, dengan kehadiran mereka di sana seperti itu. Kembali lagi, sebelum saya ke China itu saya kehilangan dompet. Asumsinya dicuri orang dompet saya dalam perjalanan saya ke Jakarta ke Surabaya. Jadi saya ada meeting dulu di Surabaya tadinya semalam, sehingga saya harus extend di sana. Saya nggak tahu prosesnya gimana, sedang diselidiki oleh, saya udah melakukan laporan, kita tunggu aja laporannya bagaimana gitu ya dari pihak yang berwenang, yang berwajib gitu. Tetapi kalau kejadian itu hilang setelah saya check in pesawat di airport dan turun gitu ya, dan turun. Waktu saya kehilangan dompet gitu ya,
cuman butuh waktu bagi si orang yang siapapun yang mengambil dompet saya itu 15 menit untuk mengetahui data pribadi saya dan menggunakan kartu kredit saya. Gitu. Kartu kredit saya terpakai, untungnya ada notifikasi. Begitu saya sadar notifikasi, saya masih itu cuma butuh 15 menit, saya turun dari pesawat, nunggu 10 menit di daerah bagasi, mungkin nggak nyampe kali. Saya naik taksi, 5 menit doang, timbul notifikasi. Jadi cuma butuh 15 menit untuk dia memakai saya gitu. Saya datang ke maskapai tersebut, saya nggak bisa cerita dulu di sini karena masih dalam proses gitu ya. Saya minta data siapa orang yang ada di samping saya dan bagaimana gitu ya. Em, Nomor teleponnya dan segala macam gitu. Kalau di Cina, hal itu mungkin tidak bisa terjadi karena penerbangan sipil pun itu direkam. Jadi setiap flight itu ada officer yang merekam. Jadi ada orang yang jalan, dia pakai kamera di dadanya di sini. Jadi dia memvideokan dari depan sampai belakang siapa aja yang ada di pesawat itu. Jadi dia ada videonya di sini. Saya tahu karena video itu nyala kameranya. Tapi saya baru sadar itu setelah flight kedua. Flight pertama itu saya nggak sadar. Jadi ada orang yang bolak-balik, nih orang siapa sih bolak-balik segala macam gitu. Ternyata itu adalah flight attendant, bukan flight attendant, apa namanya? Kayak marshal. Pernah nggak kalian nonton film? Ada namanya flight marshal. Nah di China itu ada flight marshal, tapi flight marshal itu semua ada. Sehingga tidak ada, sehingga kecil mungkin kemungkinan terjadi kecurangan di dalam pesawat. Nah, saya curiganya adalah ketika saya di pesawat dompet itu hilang karena waktu saya di bawah itu, waktu saya sebelum naik itu saya nggak ini gitu loh. Saya tanya, ini benar flight marshal ya ada memang rekam karena memang udah perintahnya dari maskapai itu seperti itu. Leadernya si maskapai itu saya bilang ini harus ada. Jadi memang leader itu dia harus memikirkan gimana nyamannya keadaan di sana, kemudian juga kenyamanan, keamanan gitu dan segala macam ya ada plus minus lah seperti itu. Gitu. Jadi ada flight marshal. Di penerbangan lokal kita belum ada kayaknya. Jadi saya agak struggling, saya ingin mengetahui siapa nih yang duduk di sebelah saya orangnya, di depan saya siapa, di belakang saya siapa. Nah itu masih dalam proses kita. Mudah-mudahan sudah ada titik terang, kita lihat nanti seperti apa. Jadi terpakai itu kartu kredit saya terpakai jumlahnya sangat besar, lumayan gitu ya, sangat besar sampai sekarang belum disettle. Lagi diselidiki apakah itu suatu transaksi mencurigakan atau enggak. Kita butuh 30 harian untuk itu, which is kita ikutin aja. Dan gitu. Tapi balik lagi gitu ya, balik lagi ke kita di sini adalah sebenarnya kalau kita punya leader yang memang di suatu, jadi kelihatan ya perbedaan, saya ngeliat ini perbedaan antara leader di kita, di maskapai kita internasional, ini karena kita bicara dalam kelas ya, seperti itu, saya bisa membedakan antara leader kita di maskapai nasional tersebut, lokal ya, lokal saya bilang nasional, lokal, dibandingkan dengan maskapai lokal yang ada di sana. Jadi saya punya perbandingan. Pelayanan yang ada, leadership-nya bagaimana cara kita memberikan kenyamanan bagi customer, memberikan keamanan itu loh. Jadi leader itu bukan hanya untuk diri dia sendiri, kalau untuk diri dia sendiri namanya itu bos, bukan leader. Gitu loh. Hanya untuk dia, cukup untuk dia, yaitu dan nggak memberikan impact, itu bukan leader. Leader itu adalah yang menurut saya adalah yang memberikan influence dan impact. Gimana action kalian itu memiliki efek kepada lainnya dan environment dan sekitarnya. Saya nggak bisa bahasa Cina sama sekali. Yang saya lakukan di sana adalah saya download di handphone saya. Download dua apps yang saya download. Satu aplikasi untuk ngebaca tulisan, which is adalah pengumuman atau segala macam. Saya bisa screenshot, saya cek gitu ya. Yang kedua adalah live translation. Jadi saya pakai live translation di sini, saya pakai headset atau tinggal orang ngomong, saya tinggal baca di situ. Itu yang saya lakukan. Nah, itu yang kemudian seperti itu. Nah, itu kemudian saya bisa lakukan apa yang yang bisa saya lakukan seperti itu. Nah, kemudian yang saya
lakukan adalah eh, lakukan ini saya belajar, saya melihat itu ternyata cukup berbeda ya hal tersebut, yaitu memberikan impact yang lainnya. Nah, ini kemudian membawa kita ke diskusi berikutnya adalah tentang gimana sih sebenarnya kita bisa contribute more gitu ya, bisa contribute more. Ada kalau kita contribute more itu relevannya ke komunitas and society itu sebetulnya adalah ada 3 hal gitu ya. Pertama adalah recognizing the role kita, bagaimana kita bisa melakukan perubahan yang positif, implements effective skill gitu ya, dan enhance personal atau performance goals, dan pengembangan diri secara proaktif. Nah, as a leader kita memiliki role gitu ya, bagaimana melakukan perubahan yang positif gitu ya. Ketika saya mendirikan Anagata, apa sih yang kita bisa kasihkan sebagai value added bagi klien kita? Dan juga value added kepada teman-teman yang melakukan yang ada di Anagata supaya dia bisa memberikan perubahan yang positif kepada others. That we believe bahwa hal itu bisa membuat perubahan yang positif juga seperti itu. Kita melihat bahwa saat ini belum ada spesifik tax trade law firm yang spesifik tax and trade. Tax law firm banyak, tapi tax and trade law firms mungkin nggak ada di Indonesia. Gitu. Anda boleh cek, Anda boleh compare. Tapi kita adalah law firm specific tax and trade, di mana di situ juga ada di dalamnya ada competition dan juga IP serta corporate commercial. Nah, kita membuat seperti itu. Bagaimana ini bisa memberikan perubahan positif, memberikan value added kepada teman-teman kita lainnya yang butuh kita, bantuan kita. Seperti itu. Yaitu bagaimana kita membuat perubahan yang positif. Ya. Ini sama nih Indonesian and Translation, mungkin kayak gini kali ya. Nah, implement effective skills, pengembangan keterampilan personal tadi yang saya bilang tadi. Jadi waktu saya menjadi leader gitu ya, saya melihat ada di sini bahwa ada beberapa hal yang harus dikembangkan dari sebuah leader yang baik. Yang pertama tadi communication skill tadi, sehingga bisa memberikan pengembangan diri. Yang kedua adalah networking, gitu ya. Networking kita. Saya I'm happy ya Bu Putri, Bu Ayu memberikan another session kita diperlukan gitu ya tentang networking, leadership networking itu yang mungkin itu satu sesi sendiri yang bisa kita kembangkan gitu ya, kita bisa berikan juga. Dan kali ini secara leadership, secara kepemimpinan secara dasar gitu ya. Nah, networking itu juga harus fluent juga. Nggak semua leader memang bisa networking yang bagus, gitu ya. Tetapi orang yang memiliki networking dan memiliki komunikasi yang bagus itu bisa menjadi potensi sebuah leader yang bagus juga, menjadi sebuah leader yang baik seperti itu. Keterampilan personal dulu itu yang mungkin ya kita lakukan, makanya kita harus aware diri kita tadi sebelum kita memberikan impact kepada yang lainnya. Gimana nih caranya kita tuh tahu apa kekurangan kita, kelebihan kita butuh bantuan apa dan bagaimana. Dan leader yang baik itu adalah mungkin bukan hanya yang sifatnya hanya menentukan A, tetapi adalah yang bisa melihat dari berbagai permasalahan dan memberikan solusi. Seperti itu. Gimana nih solusinya? Apa yang harus kita lakukan? Tanpa harus tarik urat, tanpa harus lainnya dan lain sebagainya seperti itu. Mungkin itu yang bisa kita lakukan sebagai seorang leader. Bagaimana kita mengembangkan personal skill kita, value added kita seperti apa. Jadi kalau kalian mungkin value added-nya adalah kekurangan certification di bidang A, ya kalian bisa melihat di bidang A untuk menjadi suatu leader. Seperti itu. Kembali lagi, leader itu berasal dari hal-hal yang kecil ya, yang bisa dilakukan. Kalau saya ingat melakukan kecil lah gimana saya melihat suatu grup pramuka. Saya masih ingat sekali bagaimana itu dari A sampai Z, apa yang saya lakukan, apa yang kita lakukan, seperti itu. Tapi di dalam perjalanan leadership saya juga tidak semuanya mulus. Leadership itu nggak semuanya mulus. Selalu akan ada saat di mana kalian down. Gitu loh. Saya pernah di dalam satu keadaan kita memimpin dan ternyata waktu itu memang saya belum siap dan keadaan juga belum itu saya digantikan gitu. Tetapi itu waktu sekolah gitu ya. Seperti itu. Saya ingat seperti itu, tapi itu saya tidak anggap sebagai failure. Gitu ya.
tapi hanya kesuksesan yang tertunda. Gitu. Jadi kita mesti harus bilang bahwa ya udah mungkin sementara ini tertunda dulu gitu ya. Tertunda dulu deh apa yang kita inginkan atau apa yang ingin kita lakukan gitu itu tertunda dulu untuk mencari hal-hal yang lebih untuk giant leaps yang lebih banyak lagi gitu. Dari situ saya belajar bahwa kita harus lebih banyak untuk mengetahui, harus lebih banyak untuk lakuin juga. Jangan salah loh. A lot of great leaders yang kalian lihat saat ini itu orangnya sebenarnya adalah you know what yang leader-leader yang berhasil di bank-bank atau segala macam. Yang kalian itu sebenarnya orang-orang yang sebenarnya nggak terlalu bisa kalian anggap adalah soliter. Tahu ya soliter ya? Orang yang kalian anggap mungkin saat ini dia nggak punya teman banyak gitu. Tapi orang-orang teman-teman saya yang saya lihat bahwa yang berhasil segala macam itu lebih dari setengah atau mungkin setengah-setengah lah ya adalah orang-orang yang sebetulnya pada saat mudanya itu dia itu memperhatikan, dia itu tidak dia itu melakukan hal-hal yang efektif dalam diri dia sehingga dia bisa mengembangkan di saat yang tepat. Kalian sudah cukup dewasa nih saat ini. Jadi kalian bisa melihat bahwa kalian ini follower atau kalian leader. Gitu. Kalau kalian sampai dalam tahap universitas ini, kalian nggak bisa nentuin diri kalian adalah follower atau leader, wah you are in a big trouble menurut saya. Kenapa? Karena ini saatnya kalian udah harus menentukan apa kalian mau jadi apa, personal impact-nya seperti apa. Sehingga itu perlu yang namanya ketiga adalah pengembangan diri secara proaktif, proactively manage self development. Gitu loh. If you are only a follower, ya akan ada di sini selamanya gitu saat satu sama macam. Dan kalian harus naik step by step. Leader itu kan step by step ya naiknya. Sebesar apa yang kalian mau, sebesar apa yang kalian inginkan itu ada step by stepnya sendiri. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kalian melihat bahwa teman-teman dulu, jadi jangan kaget nih kalau kalian 10 tahun lagi kalian melihat teman kalian yang tadinya sebenarnya orangnya circle-nya itu aja segala macam, cuman dia melakukan pasti ada habit positif yang dia lakukan sehingga dia bisa menjadi leader efektif. Pasti ada. Kalau sifatnya hanya follower, diterima semua orang, leader itu pada dasarnya dia itu memiliki risiko untuk tidak diterima oleh semua orang. Kenapa? Karena dia harus mengambil decision yang kadang-kadang nggak menguntungkan. Atau dia harus mengambil decision kadang-kadang yang berat. Tetapi untuk mencapai goals yang lebih efektif. Tuh. Jadi, dan itu tidak bisa dilakukan oleh seorang follower atau people pleaser. Karena pada dasarnya seorang follower atau people pleaser dia nggak bisa ngorbanin hal-hal yang seharusnya dia kesampingkan untuk suatu tujuan yang lebih besar. Dan kadang-kadang seorang leader itu harus bisa melakukan hal itu. Tapi tentu saya berbeda-beda ya ininya ya apa namanya ya um, um, apa namanya tingkatannya gitu ya. Sebelum saya teruskan gitu ya, ada nggak yang pertanyaan yang selama yang sementara ini yang mau ditanyain? Anything? Saya sambil minum dulu ya. Ada yang bertanya nggak? Anything? Mau yang bertanya? Oke. Um, what is got to do with your career? Banyak. Karena ketika kalian itu basically ada di suatu kegiatan gitu ya, itu yang mungkin harus bisa dilakukan juga nih
untuk hal yang kalian lakukan, karena saat ini kan banyak tuh apa namanya, sebelum kalian ada basically ngikut activity gitu ya, banyak ikut activity, terus kemudian juga em, kalian akan dicek juga psikotes dan lain-lain gitu ya, seperti itu. Nah, satu hal yang saya quote dari John Quincy Adams gitu ya. John Quincy Adams ini punya quote yang saya cukup ingat gitu sampai saat ini gitu ya. John Quincy Adams bilang gitu, if your actions inspire others to dream more, learn more, do more, and become more, then you are a leader. Jadi leader yang baik, yang ini udah saya sebutin di depan ya, dia harus memiliki impact sehingga dia harus melakukan leader-leader yang lain untuk orang lain untuk dream more, learn more, do more, and become more. Seperti itu. Waktu saya mendirikan Anagata, saya tidak pernah bermimpi bahwa kita akan mendapatkan diajak oleh suatu law firm di Singapura dan di Cina untuk melakukan roadshow bersama di mereka. Karena yang waktu saya pikirkan itu adalah ketika kita mendirikan Anagata, gitu ya, saya jualan juga sebelumnya juga 2-3 bulan sebelumnya saya kasih tahu Anagata konsepnya seperti ini, kita mau bangun seperti apa. Pada saat sebulan sebelum Anagata berdiri, saya diundang ke Singapura. Saya diundang ke Singapura, gitu ya. Saya ketemu sama ex-bos saya dulu di Singapura. Dia ngomong, intinya adalah kita collaborate yuk. Saya kaget gitu. Maksudnya apa collaborate gitu? Iya, kita ngelihat bahwa ada potensi nih di Indonesia, dan kita bisa kerjasama dengan Anagata. Waktu itu Anagata belum berdiri. Kita akan mendirikan firm bersama. Bukan firm bersama, sorry. Kita akan berkolaborate bersama, tapi local firms gitu. Terdiri dari beberapa firm, kita akan penetrate the market together, which is adalah dari Singapura dan Cina yang ada sekarang seperti itu. Dan kita kemudian ikut Thailand masuk, dan kemudian Malaysia juga masuk seperti itu. Jadi kita Anagata itu berdiri bulan Februari, Maret, April, Mei. Anagata 3 bulan lebih. Kita sudah punya desk di Singapura, kita sudah punya perwakilan di Cina, dan kita ada small desk di Surabaya. Gitu Anagata Law Firm. Saya nggak tahu kenapa mereka pada dasarnya, ya tentu saja ada perhitungan bisnisnya lah ya bagi mereka gitu ya. Tapi yang mereka lihat adalah bahwa jika kita inspire mereka gitu, bahwa mereka dengan adanya Anagata ini kita bisa berdiri nih segala macam seperti itu. Kita bisa ngelakuin sesuatu yang bersama, kita bisa melakukan hal-hal lain yang bisa dilakukan firm-firm lain yang nggak bisa dilakukan. Gitu. By the way, Anagata akhirnya the future ya. Oh ya, saya potong saat ini. Jadi gini, apa sih hubungannya Danantara dengan Anagata? Nggak ada sih sebetulnya secara legal ya, gitu. Tetapi ini cerita yang saya potong dulu. Ini cerita actual story. Jadi saya udah pikirin, kami sudah memikirkan nama Anagata dengan beberapa founder lainnya, itu dari bulan Juli tahun 2024. Nama itu udah ada. Pada saat itu sedang ada political year, pemilihan lah ya, presiden dan lain-lain dengan segala macam keceriaannya, segala macam keriaannya, terus kemudian juga dan hektiknya gitu segala macam gitu, daripada bisnis segala macam. Sehingga terpilihlah Pak Prabowo waktu itu, dan waktu itu sudah menunggu sumpah presiden ya waktu itu, kalau salah bulan apa ya, Oktober dan Oktober itu. Di bulan Oktober itu di suatu malam kita sedang berdiskusi dengan tim gitu ya. Nama Anagata ini belum kita daftarkan di Kumham waktu itu. Dan seperti itu ternyata kita kaget juga ada berita jam 7 malam, saya ingat banget berita itu launch
Ada namanya Danantara Daya Anagata Nusantara. Wah, kita kaget sih ya gitu. Aduh gitu. Ternyata kita nggak bisa pakai nama ini ya. Ternyata namanya masih bisa dipakai dalam proses seperti itu. Cukup kaget juga karena sebetulnya kita sudah pick nama Anagata itu udah lama gitu. Jadi kita apa namanya lakukan registrasi di situ. Em, itu jadi itulah hubungan antara Danantara dan Anagata sebenarnya nggak ada hubungan apa-apa, tetapi kita happy bahwa nama kita itu apa namanya Anagata itu em, cukup lumayan soundable lah seperti itu dan actually dipakai sama beberapa elemen-elemen lainnya yang ada di masyarakat seperti itu. Em, itu yang kemudian saya inspired untuk lebih gitu ya. My passion adalah tetap ngajar dalam artian saya ingin itu ngajar terutama leadership, terus kemudian saya ngajar networking juga seperti itu. Jadi mungkin ini satu yang kalau kalian mau ada pertanyaan, kalian bisa tanya ke saya juga untuk hal-hal yang seperti ini. Um, Apakah itu kemudian menjadikan Anagata itu suatu perusahaan yang besar, law firm yang besar? Mungkin we don't know, gitu ya. Tetapi apa yang kita udah lakukan, kalian bisa cek di LinkedIn, apa yang bisa di LinkedIn kita, di Instagram kita. Please do add Instagram kita kembali lagi. Saya coba jualan lebih banyak banget gitu ya, karena supaya saya bisa bisa menginspirasi kalian melakukan hal-hal yang bisa kalian lakukan dan lain seperti itu.